triwulan 1 2024 itu Bank Indonesia melaporkan transaksi berjalan mengalami defisit 2,16 miliar. 2,16 miliar dolar Amerika. Nah, itu sebenarnya merupakan kondisi terburuk belasan tahun terakhir. Tren 2023 itu sudah turun dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya mengalami surplus, itu defisit. Dan menariknya lagi, IMF ini menyebut tahun-tahun berikutnya nanti kita defisitnya makin melebar. Otoritas ekonomi mesti berhati-hati ini. Karena defisit transaksi berjalan itu sederhananya adalah kita membeli barang dan jasa lebih banyak daripada menjual barang dan jasa. Dan itu berarti akan menekan cadangan devisa, menekan nilai tukar rupiah, supply chain yang terganggu, kita mungkin menjual lebih sulit, kita membeli lebih mahal untuk beberapa komoditas. Tekanan terhadap transaksi berjalan akan menjadi masalah serius di tahun 2024. Publikasi Bank Indonesia tentang neraca pembayaran Indonesia triwulan 1 tahun 2024 yang disajikan pada akhir Mei 2024 itu menjelaskan tentang kondisi umum neraca pembayaran Indonesia yang sudah sebagiannya kita bahas pada episode sebelumnya. Dari dokumen yang disajikan dan juga rilisnya, jadi rilis itu adalah ringkasan dari dokumen disampaikan oleh Bank Indonesia kepada media. Nah, kalau pembelajar ekonomi sebaiknya juga membaca dokumennya yang lebih panjang, yang kurang lebih 4 halaman, kalau 40 halaman. Kalau rilis itu hanya kurang lebih 1,5 halaman. Nah, terdapat 2 kelompok besar dalam transaksi internasional yang dicatat oleh neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama adalah transaksi yang tidak mengakibatkan hak dan kewajiban lagi di waktu mendatang setelah transaksi selesai. Nah, kelompok ini disebut transaksi berjalan. Kalau dalam bahasa awam mungkin ini adalah neraca perdagangan barang dan jasa. Secara umum ya, kalau kita membaca atau mendengar neraca perdagangan yang dipublikasi oleh BPS, itu lebih sempit sedikit. Itu hanya mencatat tentang ekspor impor barang dan sebagian ongkos terkait dengan perdagangan barang tersebut. Sedangkan transaksi berjalan Bank Indonesia ini mencatat barang dan seluruh jasa-jasa. Pada triwulan 1 2024 itu Bank Indonesia melaporkan transaksi berjalan mengalami defisit 2,16 miliar. 2,16 miliar dolar Amerika. Nah, itu sebenarnya merupakan kondisi terburuk selama beberapa tahun terakhir. Malah tepatnya mungkin belasan tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat kecenderungan transaksi berjalan ini memang dari waktu ke waktu sebelum saya sampai ke cenderungannya, ini adalah rilisnya, ini paragraf kedua dari rilis tersebut, disebutkan transaksi berjalan itu tercatat defisit rendah di tengah kondisi perlambatan global, tapi defisit. Nah, ini kembali adalah gambar transaksi berjalan. Nah, yang orange itu adalah data setahun, yang biru adalah data triwulan 1 pada tahun yang bersangkutan. Tentu 2024 belum selesai ya. Nah, kita melihat itu, tren 2023 itu sudah turun dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya mengalami surplus, itu defisit. Nah, jadi pada tahun 2021 dan 2022 transaksi berjalan ini surplus. Surplus artinya apa? Artinya seluruh perdagangan barang dan jasa Indonesia lebih banyak menjual dibandingkan membeli. Nah, pada triwulan 1 mengalami defisit, artinya selama 3 bulan berjalan, itu kita membeli lebih banyak daripada menjual. Mengimpor ya lebih banyak. Tetapi saya ulangi, ini mencatat keseluruhan barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat lagi dalam tren yang lebih panjang seperti ini. Ini tren jangka panjangnya dari tahun 1981, tampak bahwa memang kita pernah mengalami defisit transaksi berjalan yang cukup lebar ya, cukup akut ini. 1, 2, 3, 4 selama berapa tahun ini. Menariknya ketika kita terdampak pandemi justru kita surplus. Bahkan tahun 2022 itu surplusnya rekor. Nah, tetapi di tahun 2023 kembali defisit tipis. Nah, pertanyaannya apakah 2024 ini akan menjadi kembali defisit? Nah, melihat trennya ini, kemungkinan besar dia defisit.
Nah, defisitnya itu, nah ini kalau, maaf, ini tadi dari sisi nilai nominalnya, ini kalau dari sisi persentase terhadap PDB. Nah, kemudian mengapa saya katakan defisit itu? Karena perakiraan dari International Monetary Fund, IMF, itu sudah memproyeksikan Indonesia ini 2024 akan defisit transaksi berjalannya, meski tahun 2023 kemarin masih defisit tipis, 2020 masih surplus, 2024-nya akan defisit cukup lebar. Tentu kita tidak menganggap bahwa proyeksi IMF selalu benar, bahkan sering meleset juga. Cuma trennya nampaknya harus kita perhatikan. Kata IMF di tahun 2024 ini kita 13,16 miliar akan defisit. Tadi yang sudah berjalan baru kisaran 2 miliar kan? Maka kemungkinan memang kita tidak sebesar 13,16, tapi nanti kita lihat. Dan menariknya lagi, IMF ini menyebut tahun-tahun berikutnya nanti kita defisitnya makin melebar. Nah, begitu ya. Jadi ini perlu. Nah, ini gambarnya. Ini gambar yang mengulangi data lama tadi, tapi dari 2024 sampai 2029 ini perakiraan IMF. Jadi perakiraan IMF kita kembali defisit seperti tahun-tahun yang lampau. Pendapat saya berdasarkan komponen-komponennya itu transaksi berjalan kita akan defisit di tahun 2024, tapi mungkin tidak selebar yang diperkirakan oleh IMF. Saya menduga mungkin di kisaran 7 sampai 9. IMF tadi menilai sampai 13. Nah, kurang lebih begitu. Oleh karenanya otoritas ekonomi mesti berhati-hati ini. Karena defisit transaksi berjalan itu sederhananya adalah kita membeli barang dan jasa lebih banyak daripada menjual barang dan jasa. Dan itu berarti akan menekan cadangan devisa, akan menekan nilai tukar rupiah, kalaupun tidak membuat nilai tukar rupiah melemah, tapi tipis kemungkinan dia bisa membaik. Dan lebih jauh dari itu, transaksi berjalan ini juga merupakan situasi yang mencerminkan ketahanan eksternal kita. Kalau kondisinya normal, defisit-defisit selebar itu, selebar sekitar 1-2% dari PDB, nilainya berarti sekitar 7-9 miliar untuk tahun 2024, itu tidak akan berdampak terlampau buruk. Tapi andai di triwulan-triwulan tersisa ini terjadi external shock, goncangan internasional berpengaruh, misal supply chain yang terganggu, kita mungkin menjual lebih sulit, kita membeli lebih mahal untuk beberapa komoditas, dan kita karena jasa-jasa, misalnya freight, jasa pengangkutan, dan jasa lain-lain kita kurang kuat, itu maka tekanan terhadap transaksi berjalan akan menjadi masalah serius di tahun 2024. Nah, IMF sudah mengingatkan tantangan ini akan terus berlangsung hingga tahun 2029.